selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, prosedur konsolidasi tahun 2015 pencatatan PT Pandawa yaitu tanggal 1 Januari 2015 ada investasi pada kas, masing-masingnya bernilai 800 juta. Nah, tanggal 31 Desember 2015 ada investasi pada laba atas PT Satria, masing-masing nilainya 320 juta. Dapatnya itu dari 400 juta dikali 80% pembelian. Nah, jurnal dividen tanggal 31 Desember 2015 ada kas pada investasi pada PT Satria masing-masing ada 80 juta. Dapatnya dari 100 juta dikali 80% pembelian. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Nah, nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Dapatnya dari 50 juta dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill. Amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta dapatnya dari 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2015 yaitu bagian laba atas PT Satria dan investasi pada PT Satria masing-masing 30 juta. Nah, informasi tambahan yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai tanggal 31 Desember tahun 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Nah, atas transaksi penjualan persediaan tersebut pada PT Pandawa ke PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dapatnya dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir tahun 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Nah, yang belum terrealisasi sebesar 90 juta dapatnya dari 150 juta dikali 60%. 60% ini sisa yang belum terjual. Maka pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu laba pada investasi PT Satria masing-masing 90 juta. Nah, mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi yaitu 150 juta dikali 60% sisa yang belum terjual tadinya. Nah, informasi tambahan yang ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Nah, transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, dapatnya dari 200 juta dikurang 80 juta sampai akhir tahun 2015. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Per tanggal 31 Desember 2015, laba pada investasi masing-masingnya 96 juta. Mencatat keuntungan transaksi hilir, penjualan persediaan yang belum terrealisasi 120 juta dikali 80%. Nah, soal yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria.
Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir tahun 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Nah, nomor 4 ini tidak ada jurnal. Lanjut ke informasi tambahan yang kelima, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Jurnalnya itu PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Dapatnya dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Nah, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Pencatatannya pada tanggal 31 Desember 2015, laba pada investasi PT Satria itu masing-masingnya mendapat 25 juta. Nah, yang keenam, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut sejumlah 150 juta. Dapatnya 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta. Dan PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan tersebut sebesar 10 juta. Maka PT Satria bagian laba transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Pencatatannya per tanggal 31 Desember 2015, investasi pada laba masing-masing mendapatkan 8 juta. Nah, mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan ini belum terrealisasikan. 10 juta dikali 80%. Nah, lanjut ke buku besar investasi PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per tanggal 31 Desember 2015. Nah, sisi kirinya yaitu ada akuisisi 800 juta, laba bersihnya ada 320 juta, dan kerugian belum terrealisasinya ada 8 juta. Nah, di sisi kanannya dividennya ada 80 juta, amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya ada 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Nah, jadi sisi kirinya kita jumlahin ke bawah, totalnya 1.128 M. Nah, di sisi kanannya kita jumlahin dari 80 juta sampai ke 25 juta, keuntungan belum terrealisasi itu totalnya 315 juta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi. Jadi 1,128 M dikurang 315 juta, hasilnya totalnya 813 juta. Nah, kita lanjut ke bagian laba atas PT Satria. Nah, di sisi kirinya ada amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya ada 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Ini dapatnya di investasi di sebelah kanan tadi.
Nah, yang di sebelah kanan ada laba bersih 320 juta, kerugian belum terrealisasinya ada 8 juta. Jadi sisi kiri kita jumlahin semua dari amortisasi 24 juta sampai keuntungan belum terrealisasi 25 juta ini totalnya 235 juta. Sedangkan di sisi kanan ada laba bersih ditambah kerugian belum terrealisasinya dikurang, jadinya 320 juta dikurang 235 dikurang 8 juta, totalnya 93 juta. Nah, selanjutnya ada perhitungan jurnal eliminasi. Kolom pertama ada PT Pandawa 80%. Nah, yang kolom kedua ada kepentingan non pengendalian 20%. Kolom yang ketiga ada saham biasa dan kolom 4 ada saldo laba. Nah, yang pertama itu saldo awal di PT Pandawa yaitu 640 juta, dapatnya dari 800 juta dikali 80%. Nah, di kolom kedua yaitu kepentingan non pengendalian ada 160 juta, dapatnya dari 800 juta dikali 800 juta ini saham dikali 20%. Nah, saham biasanya kita dapat dari nilai buku aset bersih PT Satria tadi 500 juta. Nah, saldo labanya 300 juta, dapatnya dari nilai buku aset bersih di PT Satria tadi. Nah, yang kedua ada laba bersih. Laba bersih di kolom pertama yaitu pada PT Pandawa 320 juta, dapatnya dari buku besar investasi. Kolom kedua itu kepentingan non pengendalian 20% nih 80 juta, dapatnya dari nilai buku aset. Nah, saham biasanya kosong, saldo labanya 400 juta. 400 juta ini dapatnya dari 320 ditambah 80 juta. Nah, yang ketiga yaitu dividen. Dividen di kolom PT Pandawa 80% ini ada 80 juta. Di kolom kedua itu ada kepentingan non pengendalian 20% nya 20 juta. Nah, di saham biasanya 0, di saldo labanya ada 100 juta. Nah, 100 juta ini dapatnya dari 300 dikurang 400 dari saldo laba. Nah, di akhir yaitu ada saldo akhir. Kita tinggal menjumlahkannya dari atas, dari saldo awal sampai ke dividen. Di PT Pandawa totalnya ada 880 juta. Sedangkan di kolom kedua kepentingan non pengendaliannya yaitu dari saldo awal sampai dividennya 220 juta. Nah, di saham biasa tinggal menurunkan dari saldo awal saham biasa itu 500 juta, dan di kolom keempat saldo laba tinggal menambahkan dari saldo awal 300 ditambah laba bersihnya 400 dan dikurang dengan dividennya 100 juta. Jadi total saldo akhir saldo labanya 600 juta. Dan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu ada persediaan di PT Pandawa. Di kolom pertama ada 90 juta. 90 juta ini dapatnya dari informasi tambahan nomor 2. Dan keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir ada persediaan di PT Pandawa ada 96 juta, dapatnya dari jurnal informasi tambahan nomor 3. Dan di kolom kedua ada kepentingan non pengendaliannya 20%, 24 juta, dapatnya dari amortisasi diferensial. Dan keuntungan yang belum terrealisasi hulu tanah di PT Pandawa ada 25 juta, dapatnya dari buku besar investasi. Dan terrealisasi hilir peralatannya ada di PT Pandawa 8 juta, sama dapatnya dari buku besar investasi. Dan kepentingan non pengendaliannya 20% ini
realisasi hilir peralatannya ada 2 juta. Jadi saldo akhir yang disesuaikan itu bagian labanya kita jumlahin dari saldo akhir 88 juta ditambah 90 juta dari persediaan ditambah dengan persediaan PT Pandawanya 96 ditambah 25 juta terrealisasi hulunya dan terrealisasi hilir, jadi totalnya 677 juta. Nah, sedangkan yang di tabel kedua itu ada kepentingan non pengendaliannya 20%, kita jumlahin dari saldo akhirnya 220 juta ditambah persediaannya 24 juta dikurang 24 juta baru ditambah dengan terrealisasi hilirnya 2 juta. Jadi total saldo akhir yang disesuaikan 198 juta. Jadi bagian laba atas PT Satrianya yaitu 117 juta. Bagian laba kepemilikan kepentingan non pengendaliannya 58 juta. Jadi jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendalian serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Saham biasanya ada 500 juta. 500 juta ini dapatnya dari nilai buku aset bersih PT Satria. Saldo labanya 300 juta dari nilai buku aset bersih PT Satria. Bagian laba atas PT Satria ada 117 juta dapatnya dari jurnal eliminasi, dan bagian laba kepentingan non pengendaliannya 58 juta dapatnya juga dari jurnal eliminasi, dan dividen diumumkan 100 juta dapatnya dari neraca saldo. Investasi pada Satria totalnya 677 juta dapatnya dari saldo akhir yang disesuaikan PT Pandawa 80%. Nah, ada kepentingan non pengendaliannya 198 juta dapatnya dari jurnal eliminasi kepentingan non pengendalian. Lanjut ke schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. PT Pandawa 80% ditambah kepentingan non pengendalian 20% sama dengan persediaan tanah ditambah bangunan dan ditambah akumulasi penyusutan ditambah goodwill. Di kolom pertama itu ada saldo awal. Di PT Pandawa saldo awalnya 160 juta, ke non pengendaliannya 40 juta, persediaannya 25 juta, tanahnya ada 75 juta, bangunannya 50 juta. Kolom kedua, amortisasinya di PT Pandawa ada 24 juta, kepentingan non pengendaliannya ada 6 juta, persediaannya ada 25 juta, tanah dan bangunannya tidak ada, akumulasi penyusutannya 5 juta dan goodwillnya 50 juta. Saldo awalnya di PT Pandawa tuh ada 136 juta, dan di pengendalian kepentingan non pengendaliannya ada 34 juta, dan di persediaannya tidak ada, di tanahnya ada 75 tinggal diturunkan, dan bangunannya juga diturunkan 50 juta, akumulasi penyusutannya juga 5 juta dan goodwillnya 50 juta. Jadi jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah di debitnya ada beban pokok penjualan itu 25 juta, beban penyusutannya 5 juta, tanahnya 75 juta, bangunannya 50 juta dan goodwillnya 50 juta. Dan di kreditnya ada bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendalinya 6 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, investasi pada PT Satrianya 136 juta, kepentingan non pengendaliannya 34 juta.
Dan persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga dapat keuntungan dan penjualan yang belum terrealisasi. Nah, ini ada jurnal eliminasinya. Di debit ada penjualan 400 juta dan di kredit ada persediaan 90 juta. Jadi beban pokok penjualannya 310 juta. Dapatnya dari penjualan dikurang dari persediaan. Jadi 400 tuh dikurang 90 juta. Jadi hasilnya 310. Jadi beban pokok penjualannya 310 juta. Nah, keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuntungan konsolidasi jurnal eliminasi yang harus dibuat, yaitu ada penjualan dan persediaan. Penjualannya 200 juta dan persediaannya ada 120 juta. Jadi beban pokok penjualannya ada 80 juta. Jadi 80 juta ini dapatnya dari penjualan dikurang persediaan. Jadi 200 juta dikurang 120 juta. Jadi 80 juta. Jadi atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapat sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Eliminasinya bisa dibuat dengan jurnal pendapatan sewa dan beban sewa tuh 26 juta. Yang jurnal eliminasi yang kedua adanya utang usaha dan piutang usaha. Jadi masing-masing sama 26 juta. Jadi penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasinya bisa dibuat keuntungan penjualan tanahnya 25 juta dan tanahnya juga masing-masing sama 25 juta. Jadi transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria ini membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian ini terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah jurnal eliminasi yang bisa dibuat yaitu peralatan dan akumulasi penyusutan. Peralatannya ada 100 juta, akumulasi penyusutannya 90 juta. Jadi kerugian penjualan peralatan ini dapatnya dari pengurangan dari peralatan dikurang akumulasi penyusutan. Jadi 100 juta dikurang 90 juta dapat kerugian penjualan peralatannya 10 juta. Terus selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Yang pertama itu adanya laporan laba rugi. Yang termasuk di dalam laporan laba rugi ini ada penjualan, pendapatan, keuntungan, kerugian, dan beban-beban. Nah, di kolom pertama dan kedua ini ada PT Pandawa dan PT Satria. PT Pandawa dan PT Satria ini didapat dari neraca saldo. Nah, yang kolom ketiga dan keempat yaitu ada jurnal eliminasi, dapat dibuat dari jurnal eliminasi sebelumnya yang kita buat tadi. Jika ada akun yang berpengaruh di dalam jurnal eliminasi ini, maka kolom eliminasi tersebut diisi sesuai debit dan kredit. Sedangkan kolom konsolidasi ini jumlah dari neraca saldo kedua PT tadi, yaitu PT Pandawa dan PT Satria. Setelah kita mendapatkannya, kita tambahin semuanya ke bawah, dapatlah dia laba bersih konsolidasi. Yang kedua yaitu ada bagian laba kepentingan non pemilikan, yang termasuk di dalamnya yaitu adanya bagian induk atas laba bersih, laporan perubahan, saldo laba awal, laba bersih, dividen, dan saldo laba akhir. Dan di PT Pandawa dan PT Satria tadi bisa kita turunkan dari neraca saldo yang dimasukkan.
sama seperti yang di atas tadi, jurnal eliminasinya dapat dibuat dari jurnal sebelumnya yang kita buat tadi. Jadi jika ada akun yang berpengaruh di dalamnya, maka kolom eliminasi ini diisi sesuai debit dan kredit, sama dengan konsolidasi. Setelah mendapatkannya baru kita bisa mendapatkan saldo laba akhir. Dan yang ketiga yaitu adanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Satria, tanah, bangunan, peralatan, penyusutan, merek dagang, akumulasi, amortisasi, dan goodwill. Sama seperti yang di atas tadi, PT Pandawa PT Satrianya bisa kita masukkan neraca saldo, dan sedangkan jurnal eliminasinya dapat dibuat dari jurnal eliminasi sebelumnya. Kita masukkan ke debit kreditnya, konsolidasinya juga. Setelah itu baru kita bisa mentotalkan asetnya semuanya. Nah, yang keempat adanya utang usaha. Yang termasuk di dalam utang usaha ini yaitu ada utang bank, saham biasa, saldo laba, dan kepentingan non pemilikan. Sama seperti yang di atas tadi, PT Satria dan PT Pandawa, hasil neraca saldonya kita masukkan semuanya, dan di jurnal eliminasinya juga bisa kita masukkan ke debit dan kreditnya dari jurnal eliminasi sebelumnya yang sudah kita buat. Sama di konsolidasinya di utang usaha juga kita masukkan sampai titik akhir di liabilitas dan ekuitasnya, baru kita jumlahkan semuanya. Sekian penjelasan ilustrasi komprehensif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.